Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Rizka Salsabila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat geografi. Definisi umum geografi. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafein yang berarti tulisan atau menjelaskan. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Definisi geografi menurut para ahli. Geografi menurut Eratosthenes. Menurut Eratosthenes, kata-kata geografi berasal dari kata dasar geografika, yang artinya penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Geografi menurut Karl Ritter. Menurut Karl Ritter, geografi adalah sebuah studi yang mempelajari bumi sebagai tempat hidup manusia. Lingkup studi geografi dapat mencakup berbagai macam fenomena yang ada di permukaan bumi, baik itu yang terjadi secara alami ataupun yang dibuat oleh manusia. Geografi menurut Frank de Benham. Frank de Benham berpendapat bahwa geografi adalah ilmu yang bertugas untuk menafsirkan fakta-fakta yang ada, menemukan hubungan antara kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya, serta menjelaskan interaksi antar manusia dengan alam. Geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia. Berdasarkan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI di Semarang pada tahun 1988, ditetapkan sebuah definisi tentang apa itu geografi. IGI berpendapat bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena biosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Geografi fisik. Geografi fisik pada dasarnya adalah lingkup keilmuan geografi yang membahas dan mempelajari mengenai hal-hal fisik dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan geografi fisik menekankan pada fenomena-fenomena yang terkait atas aspek fisik suatu lokasi, tidak peduli apakah hal tersebut dipengaruhi oleh alam sekitar atau manusia. Lingkup studi yang secara umum termasuk ke dalam geografi fisik adalah studi mengenai atmosfer bumi, tata surya dan benda langit, lapisan hidrosfer atau perairan, lapisan pedosfer atau tanah, litosfer atau batuan, dan biosfer atau makhluk hidup. 2. Geografi sosial. Geografi sosial pada dasarnya adalah ruang lingkup keilmuan geografi yang mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosialnya. Geografi sosial ini tidak terbatas pada aspek sosial dari geografi, melainkan membahas juga aspek fisik geografi, karena pada dasarnya fenomena-fenomena sosial yang muncul juga merupakan akibat dari interaksinya dengan fenomena alam, seperti yang sudah dipaparkan oleh Paul Vidal de Lablanche dan Fritz Russell dalam debat posibilisme versus determinisme. Kondisi alam mempengaruhi kondisi kehidupan manusia. 3. Geografi regional. Geografi regional adalah penggabungan dari kedua lingkup geografi di atas dalam sebuah lingkup studi yang berupa wilayah. Mayoritas analisis yang kita lihat sekarang merupakan analisis geografi regional karena bahasanya yang komprehensif. Geografi regional disebut sebagai bentuk tertinggi dari rumpun geografi dengan analisis yang paling mendalam.
Pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan keruangan. Dalam pendekatan keruangan, faktor yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang sudah dirancang. Struktur ruangan sendiri berhubungan dengan elemen pembentuk ruang berupa titik, garis, dan areal. Sementara pola keruangan berhubungan dengan lokasi distribusi ketiga elemen tersebut. 2. Pendekatan ekologi. Pendekatan ini mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Artinya, untuk melakukan pendekatan ini, maka harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Namun, pendekatan ini tidak sebatas pada interaksi organisme dengan lingkungannya, tetapi juga mempelajari perilaku manusia. Sebab geografi memiliki 2 aspek penting, yaitu perilaku dan fenomena lingkungan. 3. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan keuangan dan pendekatan ekologi. Dalam pendekatan ini, wilayah-wilayah tertentu dikaji menggunakan metode areal differentiation. Metode tersebut beranggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan ini membuat suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Pendekatan ini juga memperhatikan tentang penyebaran gejala tertentu, pendekatan keruangan dan interaksi antar manusia dengan lingkungannya, atau pendekatan ekologi. Prinsip geografi. Prinsip geografi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip distribusi. Prinsip distribusi merupakan prinsip yang menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak terjadi secara merata. Prinsip ini dapat digunakan untuk menjelaskan hampir semua fenomena geografi yang ada di permukaan bumi, mulai dari pemusatan aktivitas ekonomi, persebaran penduduk yang tidak merata, keberadaan sumber daya alam, hingga pola pemukiman yang muncul di suatu wilayah. 2. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi membahas mengenai keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam suatu ruang. Tujuan dari prinsip interrelasi adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terbentuk antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam satu ruangan. Prinsip ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan analisa dampak dari suatu fenomena atau analisa dampak dari suatu proyek pengembangan wilayah. 3. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan prinsip geografi yang bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai suatu fenomena geografi. Tujuan prinsip deskripsi adalah untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena geografis. Gambaran lengkap ini hanya mungkin didapatkan jika terdapat aspek spasial dan aspek spasial seperti data, angka, dan kronologis. 4. Prinsip korologi. Jika ketiga prinsip di atas membahas mengenai pendekatan spesifik untuk melihat suatu fenomena, maka prinsip korologi melihat suatu fenomena dengan sebuah sudut pandang. Prinsip korologi muncul ketika para ahli geografi merasa bahwa prinsip-prinsip yang sudah ada di atas tidak cukup untuk menggambarkan suatu fenomena. Oleh karena itu, dibuatlah kompilasi dari ketiga aspek tersebut, distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip ini pun dinamakan prinsip korologi. Hampir semua penelitian geografi modern sekarang menggunakan prinsip korologi, tentu saja dengan penekanan pada prinsip tertentu yang ingin diteliti lebih dalam.
Objek geografi. Objek geografi dibagi menjadi dua, yaitu satu, objek material. Objek material geografi adalah seluruh gejala atau fenomena di permukaan bumi yang mencakup satu, litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Pada lapisan ini terjadi beberapa fenomena alam, seperti tektonisme dan vulkanisme. 2. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Lapisan air tersebut antara lain meliputi danau, sungai, laut, gletser, air tanah, dan uap air yang ada di lapisan udara. 3. Atmosfer, yaitu lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. 4. Antroposfer adalah lapisan tempat manusia hidup dan bertempat tinggal di permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah biosfer, adalah pembagian luar dari bumi yang memungkinkan terjadinya kehidupan dan berlangsungnya proses biotik, misalnya seperti kehidupan tumbuhan dan binatang. 2. Objek formal. Objek formal merupakan aplikasi ilmu geografi di mana metode dikembangkan untuk mengkaji dan menyediakan pemecahan bagi berbagai permasalahan geografi. Ada beberapa pendekatan dalam objek formal geografi, yaitu pendekatan keruangan atau spatial approach, pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, pendekatan kompleks wilayahan atau regional complex approach, dan pendekatan waktu. Aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Aspek fisik. Aspek fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya, bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan, dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Aspek fisik ini dibagi lagi menjadi aspek topologi atau wilayah, aspek biotik atau manusia, vegetasi, dan hewan, dan aspek non-biotik atau tanah, perairan, dan iklim. 2. Aspek sosial. Aspek sosial adalah seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. Beberapa hal yang dikaji dalam aspek sosial antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan yang terakhir adalah manfaat ilmu geografi. Manfaat-manfaat ilmu geografi yaitu dapat mengetahui seluk-beluk permukaan bumi, dapat mengetahui persebaran sumber daya alam yang terdapat pada permukaan bumi, geografi sebagai pengarah pembangunan, dapat mengetahui iklim global untuk mengkaji persebaran flora dan fauna yang tersebar di permukaan bumi, dapat mengetahui kondisi dunia, dapat mengetahui bentuk dan isi muka bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.